acara nanti ya. Kemudian memasuki acara yang kedua yaitu kuis. Nah, di sini dari teman-teman panitia akan mengadakan kuis untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa ngisi di linknya yang udah dibagikan di kolom chat. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dipandu sama Mas Rubangi. Silahkan Mas Rubangi. Oke, teman-teman, untuk link sudah saya share di kolom chat dan juga di grup WA ya. Untuk teman-teman bisa ini kuisnya bisa langsung diklik linknya atau bisa memasukkan kodenya juga. Nah, nanti di kuis ini juga ada sedikit reward hadiah untuk beberapa orang pemenang nantinya dan dengan total hadiah puluhan juta juga, tapi potongan pajak juga puluhan juta, jadi sedikit nanti. Kemudian untuk pengumuman pemenang nanti akan disampaikan pada akhir acara. Dan juga kalau bisa sampai akhir acara kita bisa komplit ada 42. Semoga nanti sampai akhir acara tetap 42 atau bisa juga nambah. Pokoknya untuk teman-teman, untuk menghemat waktu juga, bisa langsung diklik linknya. Kita menunggu sampai jam 20.07, biar banyak juga yang join. Oh ya, untuk nama silakan menggunakan nama asli ya, jangan inisial atau apa, apalagi hamba Allah gitu, jangan ya. Soalnya kan ini hamba Allah juga banyak di muka bumi ini. Itu yang tidak sesuai namanya diganti ya. Oh ya, sedikit bocoran buat teman-teman agar bisa mendapatkan poin tinggi dan juga berada di peringkat atas itu, nanti teman-teman usahakan kalau menjawab soal itu dengan cepat ya, cepat tapi benar. Yang paling untuk mendongkrak nilai tinggi itu kalau di kuisis jawabannya harus cepat, tapi di lain cepat itu harus benar juga tepat. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Ini kuisnya tentang materi-materi yang kemarin dan juga ada beberapa pertanyaan. Mungkin bukan materi kemarin gitu, buat seru-seruan juga biar nggak tegang. Oke, udah jam 8.07, kita mulai ya. Siap.
Untuk teman-teman yang sudah selesai, kita menunggu teman-teman yang masih ngerjain dulu ya. Oke teman-teman, karena sudah banyak yang selesai juga, untuk kuis saya cukupkan. Kemudian kita akan kembali lagi ke materi selanjutnya. Untuk pengumuman pemenang nanti akan kita sampaikan pada akhir acara. Jadi kalau bisa jangan keluar dulu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Rubangi. Ini teman-teman bisa on cam loh. Silakan on cam dulu. Baik, terima kasih kepada yang sudah on cam. Ini sepertinya teman-teman nih habis mengerjakan kuis jadi fresh gitu ya. Dan siap untuk menerima materi selanjutnya bareng Mbak Hani. Jadi nanti kita akan mendengarkan penjelasan materi dari Mbak Hani. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari Mbak Hani Puspita Dewi Esos. Oke, jadi pemateri kita malam ini yaitu Mbak Hani Puspita Dewi Esos. Beliau adalah seorang guru pekerjaan sosial dan relawan pendidikan Karang Taruna. Nah, di sini juga tercantum IG-nya. Nih, siapa tahu yang mau follow-follow nih pasti di follow back ya sama Mbak Hani. Ada WhatsApp-nya juga kalau mau kontakan sama Mbak Hani. Kemudian riwayat pendidikan Mbak Hani. Beliau sekarang menempuh pendidikan Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari tahun 2020 di UGM, dan sebelumnya menempuh pendidikan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 di UIN Sunan Kalijaga Ilmu Kesejahteraan Sosial, dan menempuh pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul. Beliau juga meraih beberapa prestasi nih. Yang pertama yaitu Mente Journal Publishing Workshop, Compassing Bachelor and Master Thesis in the Journal Article in the Field of Humanities and Social Science yang diselenggarakan oleh Nufik Neso, ISAIS UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga meraih juara 2 apresiasi GTK PAUD dan Dikmas berprestasi cabang TBM Segunung Kidul 2020. Dan penerima dana hibah LPPM UIN Sunan Kalijaga tentang strategi komunitas berbasis modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anak pada tahun 2018. Pengalaman beliau pernah menjadi pembicara sosialisasi parenting KKN UMY tentang mendidik anak di era gadget tahun 2020, pembicara training relawan
komunitas OSN pada tahun 2019, dan pembicara orientasi Gajah Mada menginspirasi pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan dari Mbak Hani, beliau guru kejuruan SMK Mahisa Agni Gunung Kidul tahun 2020, CEO Owner Berembuk tahun 2021, dan Owner Hihani Gift tahun 2020. Organisasi yang beliau ikuti ada Bendahara Karang Taruna Kecamatan Karangmojo dari tahun 2019 sampai sekarang, pengurus TBM Bumi Asih dari tahun 2019 sampai sekarang, Koor Bidang Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna Desa Arya Manunggal dari 2017 sampai sekarang, Sekretaris LP3S periode 2018 sampai 2019, dan Karang Taruna Dusun Tantular dari tahun 2013 sampai sekarang. Pengalaman relawan beliau yaitu Yogyakarta Mengajar dari tahun 2016 sampai 2019, kemudian Kemah Gerakan Mengajar Indonesia Mengajar tahun 2018, Buddhist New Colombo Plan pada tahun 2017 sampai 2018, Koor International Conference Australia dan Indonesia pada tahun 2017, dan Trauma Healing LP3S tahun 2017. Nah, ini tentunya sangat menginspirasi kita semua ya, teman-teman. Langsung aja nih memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu. Acara inti, yaitu pemaparan materi dari Mbak Hani Esos. Ini sepertinya Mbak Hani juga udah nggak sabar untuk menyapa teman-teman semua. Alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih sama Mbak Hani. Dalam pepatah, kalau tak kenal maka tak aruf. Enggak dong ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Langsung aja. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Alia ya, Alia. Ya. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik sekarang. Alhamdulillah. Dingin ya, Jogja ya. Ya. Ya, salam kenal ya Mbak. Iya, salam kenal. Alia angkatan berapa? Jauh banget. Angkatan 2020. Berapa? Oh, 2020 ya. Kamu masuk, aku keluar. Iya. Oke nih, jadi nanti kita bersama Mbak Hani nih, Mbak Hani nanti akan membahas tuntas tentang materi kita pada minggu ini, yaitu tahap planning. Langsung saja kepada beliau, Mbak Hani Puspita Dewi Esos, saya persilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya, adik-adik, teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan untuk belajar. Banyak ya, 48. Dulu zaman gue LP3S itu kalau ngumpulin orang paling mentok tuh 30 kayak gitu. Meskipun yang rekrutmen sampai 50 gitu. Tapi ini atas kerja keras teman-teman pengurus dan juga teman-teman IKS khususnya, berarti benar-benar dalam masa pandemi ini ilmu yang kita pelajari tidak hanya di dalam kelas ya, artinya di luar pun kegiatan organisasi, komunitas itu sangat penting gitu. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman LP3S yang udah mengundang saya. Cielah mengundang. Karena dulu ya cerita sedikit ya, sambil kenalan. Tadi karena udah disebutkan nama saya Hani. Saya sekarang kerja jadi guru. Meskipun dulu IKS tapi sekarang ngajarnya guru pekerjaan sosial. Materinya sama dengan S1. Jadi anak-anak SMK itu materinya bahkan lebih ke praktik gitu, daripada teorinya, daripada yang saya pernah dapatkan di IKS gitu. Nah, singkat cerita dulu saya itu nggak mau masuk UIN. Nah, apalagi namanya jurusan IKS itu saya nggak tahu sama sekali. Tetapi dulu saya punya cita-cita, besok kalau saya bisa nerusin di IKS UIN khususnya, saya harus kembali lagi dan jadi pembicara. Dan ternyata omongan itu terbukti di tahun ini 2021. Terima kasih buat teman-teman LP3S, Inoy dan semuanya, Adi juga yang hubungi saya. Oke,
intermezzo sedikit ya tentang saya. Terus saya sekarang domisili Jogja Gunung Kidul. Kalau ada teman-teman yang main ke daerah wisata atau mau ngajak ngopi boleh, sangat boleh, nanti BA-nya bisa dicatat. Oke, baik. Itu saja dulu perkenalannya, boleh di belakang nanti perkenalannya. Terus buat teman-teman semuanya nih, biar apa ya, karena tahap intervensi itu kan dari engagement sampai terminasi ya. Apalagi ini di lingkup teman-teman kegiatan di lapangan gitu. Nah, artinya dari engagement itu kan ada hubungannya tuh dari engagement, assessment, planning. Nah, itu kan ada hubungannya. Nah, maka dari itu aku pengen teman-teman kasih tahu dong bocoran kemarin dari Mas Hartoyo udah dapat apa gitu. Tolong bisa di chat room satu kata atau satu kalimat aja review sedikit tentang apa yang kalian dapatkan dari kemarin gitu ya. Buat teman-teman boleh langsung di chat room aja biar aku tahu oh ternyata kemarin dapat ini gitu, biar sekarang malam ini aku sambungin nih materi yang kemarin sama yang mau aku sampaikan gitu. Boleh teman-teman di chat aja, nggak usah malu-malu. Mau salah mau benar itu nggak ada, adanya review kemarin dapat apa gitu. Dapatnya mungkin soal apa ya, yang saya dapat misalnya kemarin mungkin bagaimana PDKT sama masyarakat. Nah, itu mungkin bisa dituliskan tuh. Teman-teman boleh langsung komunikasi dengan pihak desa Pinoy ini. Bagaimana caranya ya, berarti engagement-nya gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, yang lain saya tunggu loh. Kalau nggak ngetik, nggak mulai nanti materinya. Oke, tahapan pelayanan kesos. Oh ya, pelayanan. Ada yang lain? Oke, bentar. Ini share screen-nya itu emang nggak ada atau emang dari HP-ku yang nggak ada ya? Sosialisasi ya. Oke, oke. Oke, baik, terima kasih. Betul, teman-teman boleh lanjut lagi ya kalau masih mau di chat room. Tahap engagement, tahap assessment itu kan berarti engagement ya, khususnya engagement itu kan bagaimana kita komunikasi dengan pihak desa, bagaimana kita sosialisasi awal, PDKT sama masyarakat, terus apalagi kalian orang-orang kampus nih, kalau kalian terjun ke masyarakat, pemberdayaan di sana, bagaimana kalian PDKT sama anak-anak, biasanya paling mudah itu anak-anak kayak gitu. Nah, setelah itu kan mendapatkan setelah PDKT ya, kalau orang pacaran mungkin setelah PDKT lalu cari tahu informasinya. Nah, itu assessment apa yang ada di kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat tersebut yang mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Hartoyo ya, antara pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Oke. Cukup, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi masuk ke chat room. Selanjutnya, slide ketiga. Oke, nah di tahap ini ya sudah aku sampaikan tadi ya, setelah ada engagement, setelah kita kepoin warga, kita PDKT-in warga, kita cari tahu. Nah, dalam tahap assessment yang mungkin sudah dijelaskan di kemarin, itu banyak ya. Jadi metode-metode yang dipakai dalam assessment tuh banyak banget, dan aku kira dalam satu pertemuan itu nggak bakal cukup gitu ya kalau hanya membahaskan assessment satu metode saja. Bahkan bisa satu pertemuan tuh hanya 2-3 metode. Nah, mungkin aku akan sedikit share ya, itu yang sudah aku tuliskan. Jadi assessment itu kan banyak tuh. Ada pemetaan sosial, ada transek, terus ada diagram pohon masalah, ada IKM, indeks kepuasan masyarakat, SLI, ada SWOT, survei rumah tangga, sebetulnya itu banyak banget sesuai dengan kebutuhan kita. Nah,
ketika kita sudah mendapatkan assessment, ya, kita akan merencanakan. Jadi suatu hal yang kita rencanakan itu berdasar dari hasil data yang sudah kita punya gitu. Misalnya kalau dulu zamannya waktu aku masih di lab ya, jadi dulu desa binaannya itu di aku lupa namanya, pokoknya deket Gembira Luka, sekitar situ, kampung ya, bukan desa, tapi kampung. Nah, waktu itu teman-teman juga melakukan assessment bentuknya seperti survei rumah tangga seperti itu, dan setelah mendapatkan data dikelola gitu, direncanakan apa sih yang akan kita lakukan. Nah, itu di tahap planning ya, akan saya jelaskan. Oke, boleh selanjutnya. Nah, di tahap planning itu juga punya banyak metode. Jadi metodenya itu tidak hanya satu. Banyak banget metode yang dapat dipakai dalam kegiatan perencanaan ini. Jadi hasil assessment itu kita kelola lagi. Nah, itu ada environmental scanning, lalu itu ada logical framework approach, lalu participatory impact monitoring, dan juga FGD. Jadi FGD itu bisa digunakan dalam assessment, bisa digunakan dalam metode analisis untuk planning itu. Nah, yang biasanya ini tidak direkomendasikan juga ya, tapi yang biasanya aku pakai dan beberapa temanku yang kerja di NGO yang aku kenal itu mereka pakai logical framework. Nah, makanya kalau aku akan membahas satu-satu ya, mau bahas ES apa, mau membahas participatory impact seperti apa, itu nggak bakal selesai gitu, nanti sampai subuh gitu ya. Jadi hanya aku ambil satu aja yang besok itu di semester berapa ya, kalau komunitas Bu Abidah itu mungkin sekitar semester 5 atau 6, aku lupa. Itu dapat intervensi komunitas mata kuliahnya, itu bakal dapat bagaimana cara kita membuat desain program. Nah, kalau tidak salah, dulu itu aku pakai logical framework approach yang diajarkan oleh Bu Abidah. Makanya di sini aku akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang pernah aku lakukan dan juga di kampus itu seperti apa gitu. Nah, log frame ini itu sebenarnya suatu analisis yang menurutku bagus ya. Karena apa? Karena bisa saling menghubungkan. Jadi antara satu indikator, terus sebab akibatnya itu nyambung gitu. Jadi bakal ketemu logikanya gitu. Kalau kita melakukan ini, impact-nya akan seperti ini. Kalau impact-nya akan seperti ini, nanti tujuannya akan dapat seperti ini gitu. Nah, itu akan nyambung. Makanya beberapa teman dan aku pun dalam melakukan suatu planning itu juga menggunakan program ini. Tapi ya sekali lagi ini tidak direkomendasikan. Jadi kalau teman-teman mau pakai metode lain itu sangat boleh gitu ya. Ini hanya ya kalau aku bahas karena sesuai dengan apa yang pernah aku lakukan gitu. Jadi log frame ini kenapa itu tadi kelebihannya ya karena sesuai gitu. Apa yang akan kita lakukan, goals-nya itu akan bakal ketemu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu karakteristik log frame LFA ya. Jadi karakteristik yang pertama adalah ada akar masalah untuk menentukan suatu tujuan. Jadi ketika kalian sudah assessment nih, kan bakal dapet tuh akar masalahnya itu apa. Masalah intinya tuh apa gitu. Dari kalian pakai FGD, kalian pakai pohon masalah, mau kalian pakai social mapping, itu bakal ketemu. Akar masalahnya itu apa. Nah, karakteristik yang pertama harus dipakai dalam metode LFA itu adalah akar masalah. Kalian harus dapat akar masalah. Kalau kalian dapat akar masalah, otomatis kalian akan mendapatkan tujuannya seperti apa sih nantinya gitu. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Jadi dan penerima manfaat. Oke. Jadi ketika sudah ada masalah, ketika kalian sudah punya apa yang ada di misalnya pohon masalah ya, masalah intinya itu apa. Nah, kalian akan tahu, oh ternyata masalah tersebut solusinya akan seperti ini.
goals-nya akan seperti ini. Berarti nanti penerima manfaatnya siapa gitu. Misalnya suatu masalah kemiskinan. Misalnya ya, masalah intinya kemiskinan. Karena banyak warga yang salah satunya tidak berpendidikan ya misalnya. Nah, berarti tujuannya akan seperti apa? Oh, untuk meningkatkan kualitas pendidikan misalnya. Nah, berarti kan penerima manfaatnya mungkin anak-anak dari warga sekitar seperti itu. Contoh ya. Nah, yang ketiga perspektif atau pemahaman dan kesepakatan. Jadi dalam LFA itu apa yang akan kita rencanakan akan pas gitu ya. Apa yang akan kita rencanakan itu dengan tujuan itu akan sesuai gitu, ada keterkaitannya seperti itu. Terus yang terakhir logik dan sistematis. Nah, itu yang aku katakan. Jadi itu juga sudah ada tabel-tabel kecil ya. Artinya itu adalah matriksnya. Yang aku dua tabel itu adalah matriks LFA. Jadi LFA itu ada berbagai macam matriks, tapi yang paling umum itu memang dipakai 16 cells. Nah, 16 cells itu ada, misalnya kita lihat ya di sebelah yang kanan, ada goal, ada purpose, ada output, ada activity, ada strategi, ada indikator, lalu MOV, dan ada resiko. Nah, kalau aku akan bahas itu satu-satu, itu nanti kayaknya bakal lama. Jadi mungkin aku akan meringkasnya ketika nanti kita di kasus aja gitu ya. Kita nanti akan melihat di kasus. Nah, intinya tabel-tabel itu per cells itu saling nyambung, sistematis, dan juga saling keterkaitan gitu. Oke, slide selanjutnya boleh. Nah, ini langkah-langkah yang akan ketika kita menganalisis suatu hasil assessment ya, bentuknya dalam metode LFA. Yang pertama, misalnya nih, ini aku contohkan saja ya, assessment. Assessment-nya tadi ada banyak tuh metodenya. Nah, misalnya aku pilih metode pakai pohon masalah, transek, seperti itu. Nah, jadi setelah aku punya dua metode assessment ini, ada pohon masalah dan ada transek, nanti kita objektifkan masalahnya. Masalah intinya itu apa toh? Gitu. Masalah inti atau masalah yang paling urgent itu apa? Gitu. Nah, setelah kita menggunakan assessment, setelah kita melakukan assessment, kita lakukan perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu kan kita menggunakan metode LFA. Nah, dalam metode tersebut itu kita analisis lagi. Analisis SWOT, pasti teman-teman sudah sangat hafal, waktu SMA juga pernah diajari. Analisis SWOT, yang kedua kita analisis stakeholder. Jadi siapa saja yang berkepentingan dalam penyelesaian masalah itu. Siapa saja penerima manfaatnya. Siapa saja orang yang dapat mendanai, sumber dananya dari mana. Nah, itu kita analisis. Dan analisis itu juga ada metode lainnya gitu ya. Jadi mungkin tidak akan aku bahas secara banyak, secara ringkas. Intinya analisis stakeholder itu juga ada suatu metodenya. Tapi paling umum ya kita hanya memetakan saja. Kira-kira penerima manfaatnya siapa, sumber dananya dari mana, siapa saja yang akan berhubungan dengan kita, siapa saja yang akan berhubungan dengan program tersebut, seperti itu. Nah, setelah kita menganalisis itu, kita akan menganalisis situasinya. Situasinya di sana itu seperti apa gitu. Jadi kita masukkan situasi-situasi yang berhubungan dengan data kita tadi, data assessment gitu. Yang kedua, analisis tujuan. Tujuan kita melakukan program ini apa toh gitu ya. Tujuannya apa? Misalnya mungkin dalam kemiskinan tujuan kita untuk meningkatkan pendidikan kayak gitu contohnya. Atau banyaknya sampah tidak terurai, tujuannya pengelolaan sampah pengelolaan sampah rumahan kayak gitu contohnya. Terus yang ketiga rencana kegiatan. Jadi setelah kita punya suatu tujuan, kita baru merencanakan kegiatannya. Kegiatannya kan seperti apa? Contoh tadi pengelolaan sampah rumahan. Kegiatannya seperti apa? Oh, pelatihan, sosialisasi, terus pembuatan mungkin bank sampah, kayak gitu contohnya.
Terus yang ketiga perencanaan sumber daya. Sumber daya ini tidak hanya sumber dana, tetapi juga sumber daya manusia. Siapa yang akan kita ajak, dananya dari mana? Mungkin dana CSR, mungkin dana pemerintah desa dari dana desa, mungkin juga dana dari pemerintah kabupaten, dana hibah dari dinas, seperti itu. Jadi kita harus tahu. Yang selanjutnya indikator dan analisa risiko. Jadi indikator-indikator ini indikator ketercapaian. Kalau kita bisa melakukan suatu tujuan, kita melakukan suatu aktivitas, nah indikator keberhasilannya apa? Itu bisa berbentuk kuanti dan kualitatif. Kuantitatif misalnya, salah satu kegiatannya misalnya sosialisasi. Indikator keberhasilannya tercapainya sosialisasi di desa X sejumlah misalnya 80% KK gitu misalnya. Atau indikator keberhasilannya ketika ada pelatihan warga mampu dalam bentuk kualitatif ya, warga mampu mengaplikasikan atau mempraktikkan secara mandiri gitu, contohnya. Nah, analisis resiko itu juga dibutuhkan karena untuk kita ketahui misalnya resikonya apa? Oh, ternyata kalau musim hujan itu banyak yang tidak datang, misalnya kalau pelatihan. Atau resikonya ketika kita mengadakan pelatihan, warga tidak minat. Nah, itu resiko-resiko yang sekiranya kita overthinking nih. Nah, itu bisa dimasukkan asalkan nyambung ya. Itu. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang aku ambil dari internet ya. Nanti kita juga ada kasus real yang aku garap, yang aku kerjakan. Ini adalah salah satu kasus. Jadi ada sebuah problem, rendahnya penggunaan TIK di daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada suatu desa, ada suatu daerah yang mana rendah penggunaan TIK atau dan sebagainya itu masih sedikit orang yang menggunakan. Nah, kebutuhannya apa? Berarti tujuan umumnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tuh. Nah, impact-nya ketika kita berbicara soal peningkatan pertumbuhan ekonomi, berarti kan dampak secara umumnya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat. Seperti itu kan. Nah, dari peningkatan itu berarti kan otomatis perlu ada penggunaan TIK gitu. Teknologi Informasi dan Telekomunikasi gitu. Nah, ketika di bawahnya outcomes-nya, ketika kita berbicara impact, nah outcomes-nya apa gitu? Outcomes itu suatu tujuan jangka panjang kalau nggak salah ya. Maaf kalau misalnya nanti kalau ada ralat. Nah, jadi tujuan jangka panjangnya apa gitu? Oh, ternyata yang pertama, ketika kita melihat impact-nya tadi ya, nyambungnya meningkatkan produktivitas dan akses dari ke atau dari pasar. Yang kedua, meningkatnya biaya transaksi bagi dunia usaha, meningkatkan usaha baru pemuda di daerah yang dibangun teknologi IT, meningkatnya penggunaan telepon dan internet. Jadi outcomes-nya dari kita lihat dari impact-nya tadi. Jadi penggunaan IT di sini diartikan warga khususnya untuk yang dunia usaha itu berkembang atau berpindah transaksinya ke dunia IT itu. Anak-anak mudanya disuruh untuk belajar IT, untuk mengembangkan usaha, untuk merambah ke dunia digital gitu lah. Outputs-nya, nah ini yang tadi aku katakan, jadi outputs-nya adalah terbangun 1.500 km kabel fiber optik. Nah, ini yang dilakukan jangka pendeknya. Jadi adanya suatu problem tadi dan adanya suatu rencana dari outcomes. Nah, outputnya itu adalah terbangunnya 1.500 km kabel fiber optik. Untuk apa gitu ya? Jelas untuk agar suatu daerah itu ada internetnya gitu ya, salah satunya.
Terus juga terbangunnya 25.000 sambungan telepon dan 20.000 sambungan internetnya. Ini jangka pendeknya. Biar untuk mencapai outcomes, otomatis perlu ada internet dong di daerah, perlu ada fiber optiknya gitu untuk ada biar listriknya masuk mungkin gitu. Terus suatu aktivitasnya yang dilakukan apa gitu? Aktivitas yang dilakukan untuk biar ada pembangunan TIK-nya yaitu itu tadi membangun gotong royong untuk membangun 20.000 sambungan telepon gitu. Terus inputnya apa? Ada alokasi APBN 5 triliun. Nah, ini juga menjadi gambaran aku ya. Jadi di salah satu desa, di Desa Gari. Nah, di Desa Gari Wonosari itu juga membangun namanya, aku lupa, intinya itu internet desa Gari. Nah, internet desa Gari itu tujuannya untuk biar anak-anak yang khususnya untuk daring itu bisa mengakses, karena di sana itu desanya memang sedikit sulit sinyal ya. Ada beberapa yang daerah dusun padukuhan itu yang ada sinyal, ada yang enggak gitu. Nah, adanya peningkatan wifi desa, jadi ada beberapa titik lokasi. Nah, itu untuk meningkatkan biar anak-anak itu semangat untuk sekolah daring. Terus juga meningkatkan warga desa itu untuk merambah ke dunia internet digital seperti ini, karena di sana kebetulan ada pasar yang ramai namanya pasar Argowijil. Nah, salah satu pasar itu menggunakan wifi itu. Jadi untuk menarik orang-orang biar free wifi gratis kayak gitu. Orang-orang datang kayak gitu. Itu yang salah satu contohnya realnya ya. Oke, boleh slide selanjutnya. Oke. Nah, ini yang akan aku contohkan ya. Jadi di Karang Taruna itu aku juga menggarap banyak hal gitu ya. Ya nggak banyak-banyak juga sih, tapi yang paling ngena dan paling yang bisa aku tularkan di sini ada salah satunya produk. Nah, kita kasih contoh kasusnya aja ya. Yang pertama, jadi ini pura-puranya kalian mau ini ya assessment gitu sebuah desa ya. Misalnya desaku yang mau di assessment nih. Nah, ketika kalian sudah assessment, ini kalian menggunakan metode FGD dan Transect. Nah, pada hasil asesmennya dilihat bahwasanya yang pertama, sebagian besar wilayah desaku desa Gudangrejo, itu pekarangan rumah itu banyak pekarangan pohon jati. Jadi di sini itu banyak yang menanam pohon jati. Nah, yang kedua banyak sampah daun jati di pekarangan rumah. Jadi saking luasnya ya. Jadi kalau kalian main di Gunung Kidul kan saking luasnya pekarangan pohon jati, itu kan otomatis tidak akan ada yang bisa disapu sih, tapi kebanyakan orang ya nggak usah disapu gitu ya karena saking luasnya. Nah, karena banyak, jadi itu hanya menjadi sampah gitu. Mereka tidak bisa menggunakan karena udah kering daun jatinya gitu. Nah, apalagi di musim kemarau. Nah, ketiga, setiap musim kemarau hanya dibuang. Nah, ini tadi karena saking luasnya tidak bisa mengelola, ya dibuang gitu. Kadang disapu, dibakar, jadi polusi. Habis-habisnya ya hanya dikumpulkan terus dibakar kayak gitu. Artinya mereka tidak bermanfaat. Limbah atau daun jati kering ini yang berguguran. Nah, identifikasi sumber dayanya itu yang pertama banyak warga yang menanam pohon-pohonan. Jadi sumber daya kan tidak hanya sumber daya manusia ya, tapi juga sumber daya alamnya juga. Nah, jadi banyak warga yang menanam pohon-pohon dan sayur dan juga tanaman hias. Nah, yang kedua, sebagian warga tamatan SMA dan perguruan tinggi. Artinya warga di sini itu melek dengan pendidikan, warga di sini melek dengan ilmu gitu. Jadi kalau dikasih ilmu tuh masih nggak akan menentang, mereka akan welcome seperti itu.
Terus ketiga, organisasi masyarakatnya aktif. Entah itu PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Arisan RT, Arisan RW, itu akan aktif, masih aktif. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah gotong royong. Jadi warga di sana itu gotong sudah nggak desa banget ya, di tempat itu nggak desa yang misalnya di daerah pantai itu nggak, jadi masih di daerah kota Wanasari gitu. Nah, jadi masih gotong royongnya masih ada. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu hal ketika kalian assessment, ketika kalian sudah mendapatkan data, apakah ada institusi atau kalian harus membuat institusi baru? Nah, karena kita ada Karang Taruna yang aktif dan mereka melek dengan ilmu yang baru, jadi institusi yang kita gunakan adalah Karang Taruna Dusun. Gitu. Misalnya Karang Taruna Dusunnya ya misalnya mati, terus adanya PKK, ya berarti institusi itu kita pakai PKK. Atau tidak ada Karang Taruna Dusun, tapi pemudanya aktif gitu, dalam remaja masjid. Nah, kita bisa buat institusi baru, misalnya remaja peduli lingkungan, gitu misalnya contohnya. Jadi ini hal yang kita harus perhatikan juga dalam assessment. Apakah kita harus buat dan perencanaan ya? Apakah kita harus buat institusi atau ada institusi yang akan kita dalam tanda kutip tebengi dalam program kayak gitu. Nah, oke, boleh slide selanjutnya. Oke, nih. Jadi kita assessment ya, pakai pohon masalah. Di sini, jadi waktu itu ya di tahun 2000, aku sedikit lupa 2017 atau 2018. Jadi di dusunku itu ada KKN UNY. Nah, kami itu bekerja sama itu tadi. Ada sumber daya baru nih, gitu. Bisa jadi modal gitu ya. Entah itu modal manusianya atau modal investasi alatnya gitu. Nah, kita FGD di sana dan pertemuan kita kita lihatkan lah apakah ada pohon masalahnya. Jadi pohon masalah itu ada sebab akibatnya dari suatu masalah utama itu. Nah, kita bisa lihat di situ masalah utamanya adalah banyaknya limbah daun kering pohon jati. Itu masalah utama. Nah, di bawahnya berarti kan ada sebabnya. Kenapa sih ada banyak daun jati? Yang pertama, lahan pohon jati yang luas, yang tadi aku katakan. Kenapa bisa lahan pohon jati luas? Ya karena banyak kenapa lahan pohon jati yang luas itu? Karena ya banyak, ini kayaknya salah ya yang bawahnya. Karena banyak pekarangan warga yang belum dikasih bangunan, jadi masih luas. Terus yang kedua, tidak digunakan. Jadi kenapa sih pekarangan itu tidak digunakan? Ya karena tidak memiliki manfaat gitu ya. Tidak digunakan ya karena tidak memiliki manfaat, belum bisa dibangun lagi, kayak gitu contohnya. Terus yang ketiga, warga tidak bisa mengelola. Jadi ketika warga tidak bisa mengelola kan artinya tidak memiliki pengetahuan mungkin, atau warga punya pengetahuan tapi tidak punya modal, gitu salah satu contohnya. Akibatnya ketika banyak limbah daun jati, banyak sampah daun jati jelas. Yang kedua, kalau pohon jati hanya dibakar daunnya, otomatis menyebabkan pencemaran udara. Ngampuni tanggane lagi, tetangganya lagi menjemur baju, ada yang bakar-bakar, ya bau bakar-bakar daun jati gitu ya, habis nyuci gitu ya kan, mangkel gitu ya, warganya marah. Oke, selanjutnya. Nah, dari hasil FGD kita, kami itu kami rencanakan, kami planningkan, kira-kira akan gimana sih kayak gitu. Kira-kira akan seperti apa gitu. Nah, ini karena aku ya anak IKS, ya aku sebisa mungkin untuk salam. Ini boleh di off-kan dulu ya ininya, apa suaranya. Oke. Jadi ketika sudah ada ketika sudah ada pohon masalah tadi, kita rencanakan kan, itu juga bersama-sama.
karena aku anak IKS, aku gunakanlah ilmuku gitu. Pakai logprep ini. Jadi kita lihat ya, analisis ini kita skip analisis SWOT-nya ya. Jadi analisis stakeholder-nya kita gunakan dua tadi. Satu institusi yang sudah ada, yang kedua adalah sumber daya dari luar, yaitu KKN. Sebenarnya ada banyak stakeholder-nya, seperti masyarakat, pemerintah desa, dan sebagainya, tapi itu tidak aku masukkan ya, karena bakal banyak banget materinya. Jadi aku hanya ambil dua aja. Dalam Karang Taruna Dusun, itu inputnya adalah dalam jangka panjangnya dapat melaksanakan suatu program dalam meluangkan waktu dan tenaganya untuk melaksanakan program tersebut, program pupuk. Yang kedua, dapat menyiapkan sarana dan prasarannya dalam menyiapkan pembuatan pupuk, seperti itu. Nah, aktivitasnya ya, yaitu yang pertama jelas membuat pupuk, memproduksi, yang kedua adalah memasarkan. Bagaimana kita tidak hanya membuat, tapi kita juga memasarkan, seperti itu. Lalu outputnya, jangka pendeknya, kita lihat dari yang tadi, outputnya akan seperti apa jangka pendeknya. Berarti kan kita perlu pelatihan, kita perlu peralatan, ember, wadah, bagor, tempat yang lainnya, gitu. E4, terus tetes tebu, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah memasarkan dan memamerkan. Jadi kita tidak hanya membuat, memproduksi, tapi kita juga bagaimana cara kita sosialisasi ke masyarakat, ikut pameran itu bagaimana. Nah, seperti itu jangka pendeknya. Outcomes-nya yang paling utama adalah peningkatan pendapatan. Jadi kita itu inginnya pupuk ini tuh bisa jadi ladangnya usaha teman-teman Karang Taruna. Ya. Terus yang kedua, peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Jadi teman-teman yang sebelumnya belum pernah membuat pupuk seperti saya, itu bisa buat pupuk sendiri gitu. Jadi kita tidak usah beli kalau kita punya tanaman. Tuh, pengennya ya outcomes-nya. Nah, di dalam stakeholder selanjutnya KKN ya, KKN UNY itu mereka menyediakan alat, mereka investasi, menyediakan alat, lalu mereka memberikan tenaganya untuk pelatihan, jadi mereka mencarikan pelatihan siapa yang bisa, seperti itu. Aktivitasnya apa? Berarti pendampingan program, karena mereka kan juga punya program tuh, nah kita sinkronkan saja, kita pengennya apa, mereka pengennya seperti apa, gitu. Jadi mereka mendampingi program, terus pemberian modal, lalu menyediakan pelatihan. Output-nya, jangka pendeknya akan seperti apa? Berarti mereka menyediakan alat-alatnya tadi, terus juga meningkatkan keterampilan Karang Taruna juga dengan pelatihan, terus meningkatkan kualitas program pupuk. Outcomes-nya jangka berarti terlaksananya program KKN mereka gitu. Ya karena mereka kan juga punya program sendiri ya gitu. Hanya ini kita sinkronkan dengan program Karang Taruna. Nah, hasil capaian program itu diharapkan ada produksi pupuk untuk warga. Jadi kita mungkin karena belum bisa memasarkan secara ya, jadi kita hanya warga dulu yang kita suruh gunakan. Kedua, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pelatihan. Salah satunya kita ikut sertakan Sekolah Pemuda Desa di tahun 2018, juga pamerannya, lalu ikut lomba-lomba social entrepreneurship, dan pameran-pameran seperti workshop, terus pameran UMKM gitu. Nah, itu gambarnya kecil ya, maaf. Jadi ada beberapa gambaran, pokoknya branding dulu lah gitu ya. Branding dulu sambil kita usahakan untuk produksi terus dan menjual kayak gitu. Oke. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya. Jadi kami juga mengajukan proposal
proposal dana, proposal program pelatihan, proposal pelatihan gitu. Nah, ke siapa gitu ya? Kalau kalian pengen mengajukan misalnya dari teman-teman ada Karang Taruna atau berarti dari ikut pelatihan Sekolah Pemuda Desa, yang mana itu seleksi diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan KPK waktu itu. Dan juga oleh stakeholder lain, PKK, bagaimana ibu-ibunya kita kasih itu ya. Terus yang lainnya. Oke. Nah, proposalnya, bentar ya iklan. Corona masih baru. Oke. Proposal yang teman-teman akan gunakan ketika kalian mengajukan ke stakeholders atau orang yang penting di bab 1 itu sama kayak kalian bikin proposal buat mengajukan program ini misalnya ya ke prodi gitu. Itu bab 1 sama, ada latar belakangnya, tujuan programnya akan seperti apa gitu. Di bab 2 nanti kalian di assessment gitu. Jadi hasil assessment kalian seperti apa? Pakai transek atau pakai social mapping gitu. Kemarin Adi sempat tanya, Mbak, besok pakai pemetaan sosial nggak gitu? Ya, aku jawab enggak, karena pemetaan sosial itu harusnya dilakukan di materinya Mas Hartoyo minggu kemarin gitu di waktu assessment. Jadi aku hanya sebatas menjelaskan sedikit. Oke, nah di rencana program ini tadi seperti kita analisis SWOT, terus gambaran programnya akan seperti apa, dan juga tabel LFA-nya tadi. Next, selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus lagi. Kalau tadi kan contoh kasus di dusunku. Nah, ini adalah contoh kasus di aku cari di internet sih. Jadi biar kalian ada gambaran yang lain aja gitu. Kebetulan ini dari hasil laporan kayak gitu. Nah, jadi di hasil laporan ini tentang pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan gender dan kemiskinan dalam pembangunan sanitasi oleh tim teknis pembangunan sanitasi. Jadi di sini programnya soal sanitasi ya. Jadi pembangunan jamban, lalu pengelolaan air seperti itu. Nah, kita bisa lihat. Jadi tahap awalnya mereka melakukan pendekatan juga. Pendekatan dengan tadi pembentukan kelompok Pokja untuk merencanakan sanitasi kota ini. Terus pemetaan stakeholder, siapa aja sih yang akan kita ajak gitu ya dalam program ini. Nah, dalam assessment-nya itu mereka pakai studi environmental health risk assessment. Jadi banyak tadi ya metodenya. Nah, mereka pakai metode ini. Perencanaannya dalam penyusunan dokumen itu masih ke assessment ya. Jadi mereka menyusun dokumen-dokumen strategis program. Dan juga FGD dengan masyarakat. Nah,
ketika mereka sudah memasukkan sudah assessment, mereka melakukan penyusunan rencana. Fast track dengan metode participatory assessment. Jadi mereka melakukan percepatan apa ya? Seperti kalau yang aku baca itu seperti mereka melakukan bukan melakukan assessment kembali, tetapi kayak benar nggak sih assessment yang awal kayak gitu. Jadi mereka melakukan pencocokan atau mungkin seperti triangulasi gitu ya dalam assessment-nya. Terus penyusunan rencana tindak lanjut dengan oleh masyarakat. Jadi mereka melakukan rencana juga dengan FGD dengan masyarakat seperti itu. Oke, itu satu dari contoh aku. Yang kedua, boleh next slide. Tinggal dikit lagi kok teman-teman. Nanti kita diskusi aja. Oke, yang ini itu kebetulan tesis aku lagi tesis ya, mendoakan semoga selesai. Jadi dalam tesis ini aku tidak membicarakan pemberdayaannya, tetapi aku lebih ke strategi. Jadi di salah satu desa Imogiri, jadi ini aku kelola sendiri ya. Jadi di salah satu desa namanya desa Imogiri, Bantul, Sriharjo, maaf, desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Bantul itu ada anak muda yang melakukan pertanian gitu. Kok aneh ya gitu, anak-anak muda melakukan pertanian gitu. Apalagi masa-masa sekarang kayak kita ini jarang gitu untuk bertani. Nah, tapi anak-anak muda ini malah bertani lagi gitu. Kenapa? Nah, di situ aku kasih judul pemberdayaan pemuda berbasis agrosociopreneurship guna mewujudkan regenerasi petani. Nah, di sini kita lihat masalah utamanya adalah ketika kita dengan menggunakan pohon masalah ya. Jadi banyak pemuda di sana itu banyak pemuda, tetapi mereka kebanyakan dari bapak ibu petani. Mereka punya lahan, tapi mereka sebelumnya tidak bertani gitu ya. Tapi mereka banyak pemudanya gitu. Lahannya masih luas gitu, daripada bangunannya. Gitu. Nah, terus juga kas desa, jadi tanah-tanah desa, tanah-tanah kas itu nganggur, tidak digunakan, tidak efektif, tidak produktif. Gitu. Nah, datanglah ya. Ini contoh seperti teman-teman ketika kalian ingin ke desa binaan ya, atau desa besok kalau kalian melakukan kegiatan dari FTP UGM, Fakultas Teknologi Pertanian kalau tidak salah, itu mereka datang sama seperti kalian datang ke masyarakat. Mereka datang, mereka melakukan assessment tadi, banyak pemuda, banyak lahan, tapi kok anak muda nggak ada yang jadi petani gitu ya. Tanda tanya nih, ini besok petaninya siapa gitu ya. Kayak kasarannya seperti itu. Nah, ternyata ketika sudah di assessment, disusunlah suatu perencanaan, FGD bersama warga, dengan Gapoktan, dengan pemerintah desa, FTP UGM tidak bisa ingin meregenerasi pemuda, tetapi tidak mungkin lewat Gapoktan, gabungan kelompok tani. Karena petani sendiri nggak ada yang anak muda gitu, nggak mungkin kan pakai instansi Gapoktan atau pemerintah desa. Mereka buat sendiri lain dari Karang Taruna ya. Kalau Karang Taruna nanti bahkan beda gitu. Beda dengan visi misi Karang Taruna. Oke. Jadi mereka bikin instansi baru namanya Taruna Tani. Oke, singkat cerita seperti itu mereka melakukan program pembuatan pupuk, peternakan lele, dan ada pendampingan juga. Goals-nya apa dari program tersebut? Ya goals-nya untuk regenerasi petani. Bagaimana anak muda itu bertani kembali kayak gitu. Goals-nya dalam program tersebut. Oke, slide. Oke, slide terakhir. Silakan baca kembali.
Silakan, aku menyuruh buat teman-teman semua biar lebih paham, lebih, karena ini menurutku singkat banget ya aku menjelaskannya. Jadi silakan pelajari lagi. Aku sudah sertakan link YouTube-nya kalau kalian ingin belajar lewat YouTube. Aku juga sudah jurnal, ada beberapa jurnal yang mungkin itu lebih ke log frame, atau kalian ingin mempelajari logical framework-nya, silakan pelajari. Lalu juga e-book, modul itu juga ada di gambar-gambar, atau buku yang aku sarankan ketika kalian ingin membeli buku, silakan buku Community Development, GPV, terus juga boleh dari Pak, siapa yang terkenal, Pak Isbandi Rukminto, dari dosen UI, intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat itu juga bagus, dan modul-modul lain. Bahkan kalau teman-teman bersyukurlah 40 orang di sini itu ikut serta ini, karena ini bukan karena pematerinya ya, tapi training tentang pemerataan sosial, tentang Taruna Tani, maaf, tentang stakeholder engagement atau planning yang tadi kita contohkan logical framework, itu berbayar teman-teman semuanya. Jadi itu ada posternya di sebelah kanan yang gede banget. Itu training log frame itu berbayar seharga berapa nih? 1.500.000 kalau nggak salah kisahnya. Nah, kalau kalian punya uang, ikut pelatihan. Tapi kalau kalian nggak punya uang, ya manfaatkan pelatihan-pelatihan yang gratis. Karena ilmu itu kan ya susah buat didapat gitu. Jadi ada kesempatan 40 orang ini, sangat bersyukurlah kalian tidak membayar 1.500.000, tapi kalau besok kalian profesional, silahkan membayar uang untuk pelatihan, yang tentu pelatihan itu berguna ya buat karir kalian, buat tujuan kalian kerja misalnya, seperti itu. Karena dunia pelatihan itu kenapa mahal? Bukan karena kita tidak mampu, tapi ya suatu saat kita akan bakal mampu membayar itu, karena ilmu itu semahal itu gitu ya. Jadi aku rasakan sebagai orang yang kerja juga, orang yang kuliah juga, ternyata ikut pelatihan tuh banyak manfaatnya ketika kita bener-bener apa ya, fokus gitu sama apa yang akan kita tuju. Contoh misalnya ikut pelatihan, kalau guru mungkin pelatihan pembuatan RPP ya, rencana pembelajaran program kayak itu, program pembelajaran, atau pelatihan kurikulum Merdeka Belajar gitu. Nah itu ada yang gratis, ada yang enggak gitu, dan banyak yang enggak gratisnya gitu ya. Meskipun kita belum bisa membayar, tapi suatu saat nanti kita bakal bisa membayar pelatihan-pelatihan itu, karena itu penting bagi kita. Sih intinya dari aku, semangat belajar terus. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ke moderator langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Hani atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali, yaitu mengenai planning, dan tadi sudah dijelaskan ada jadi planning ini lanjutan dari tahap asesmen begitu ya teman-teman. Ada metodenya, terus langkah-langkahnya, dan tadi juga ada pencontohan kasus. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan sharing sama Mbak Hani. Ini teman-teman silahkan, mumpung ada kesempatan nih, di sini ada Mbak Hani, silahkan untuk bertanya atau sharing, silahkan untuk on cam, on mic, dan di kolom chat juga boleh. Silahkan. Izin tanya, Mbak Moderator. Ya, baik. Silahkan Mas Adi. Oke, izin tanya Mbak Hani. Ya, sepengalaman dari Mbak Hani dan teman-teman Mbak Hani tentang pelaksanaan ataupun praktek di sebuah desa dengan program-program gitu. Ketika di situ kita mencari prioritas program gitu, Mbak. Nah, di situ misal kita pengen ke arah pertanian. Nah, ke arah remaja. Alangkah
Langkah baiknya di situ kita bisa memperluas, mungkin bisa ke pertanian, terus ke pendidikan, kemudian ke pelatihan-pelatihan kerajinan dan sebagainya, atau kita lebih fokus dalam satu hal, misal pertanian, pertanian itu kita fokuskan dan kemudian kita dalami gitu, dengan mungkin sub-sub program di dalamnya nanti. Seperti itu aja, Pak. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Adi. Selanjutnya, monggo Mbak Hani. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Adi ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Ketika itu sebenarnya kembali lagi ya. Mungkin aku bisa ulangi biar nggak miss ya antara pertanyaanmu dan apa yang aku tangkap. Ketika kita membuat program ke remaja sasarannya, apakah fokus satu hal atau bisa banyak gitu yang aku tangkap gitu. Nah, betul apa enggak sebelumnya? Iya benar, Pak. Oke. Kita lihat dulu nih asesmennya seperti apa. Misal, jadi tidak ada yang salah ya. Apakah kita hanya akan fokus satu atau fokus banyak. Tapi yang jelas sesuai nggak dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Jadi jangan istilahnya rakus gitu ya. Jadi pengen semua itu dilakukan gitu ya. Jadi itu semua tergantung oleh kebutuhan dan asesmen kita. Misal nih, ini kita mengaca pada ketika teman-teman, karena ini fokusnya teman-teman mau ke desa binaan ya. Jadi kalian datang, otomatis kan kalian akan asesmen banyak banget tuh data yang akan didapat. Dari data dewasa, remaja, lansia. Nah, kalian akan fokus kemana gitu. Misalnya, udah kalian dapat, data remajanya akan seperti apa? Kalian lihat. Apakah data remajanya kebutuhannya soal pertanian? Apakah masalahnya urgent soal pertanian? Nah, ini balik lagi. Ketika kita merencanakan, itu salah satunya harus melibatkan penerima manfaatnya, harus melibatkan orang yang akan kita ajak, stakeholder. Nah, itu juga ada di mata kuliah kalian, kalau tidak salah di assessment, kalau tidak salah ya Bu Mila. Jadi ada yang namanya skala prioritas itu metodenya Delbecq kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah aku lupa. Pokoknya ada satu metode yang mana metode itu menggunakan jadi kita bareng-bareng nih satu kumpul remaja semuanya sama stakeholder, kita bahas masalah yang paling penting itu apa gitu. Itu yang akan kita cari. Jadi kita akan fokus biasanya ke masalah yang paling utama dulu. Gitu. Jadi skala prioritasnya akan yang paling penting dan paling butuh itu apa. Gitu. Itu ada metodenya sendiri. Namanya kalau tidak salah ya metode Delbecq, kalau enggak skala prioritas. Aku agak lupa. Nah, ketika kita sudah kumpul dan sudah tahu skala prioritasnya, ternyata yang paling penting untuk warga, untuk remaja saat ini adalah terkait misalnya ketergantungan gadget ya, yang paling umum gitu, ketergantungan gadget. Bagaimana remaja itu nggak tergantung sama gadget gitu. Itu mungkin skala prioritas yang utama. Jadi kita akan menyelesaikan dulu masalah yang paling utama, baru masalah-masalah berikutnya. Tapi tidak memungkinkan ketika masalah gadget itu akan menyebar ke subprogram yang lain. Artinya misalnya ketika ada masalah gadget ya, ini juga di salah satu programku di TBM, bagaimana anak-anak itu ora dolanan ML sama mainan FF gitu ya, kadang aku nggak tahu. Nah, itu salah satu programnya mungkin adanya TBM, kegiatan TBM setiap hari Minggu. Lalu ada sinau bareng, lalu ada dolanan anak di acara di hari Minggu, kayak gitu.
Itu yang mungkin sub-sub program yang akan kita lakukan gitu. Tidak memungkinkan kita bisa bergerak dalam pertanian gitu. Jadi misalnya biar anak-anaknya nggak main gadget di hari Minggu karena tidak sekolah, kita ajak bertani gitu. Yang pernah kami lakukan di TBM itu tadabbur alam. Jadi kayak kemah persami ya, Sabtu Minggu kayak gitu. Kami melakukan perkemahan Sabtu Minggu anak-anak gitu dengan atas izin orang tua. Kita lakukan untuk biar mereka tahu gitu ternyata alam itu ya indah ya kalau malam kayak gitu ya. Karena mereka biasanya malam di kamar gitu ya, main kayak gitu. Nah, terus diajarkan untuk menanam tanaman gitu. Jadi kita bikin karena kita tadi membuat pupuk, terus kita ada apa bibit-bibit itu. Nah, kita menanam terus dikasih pupuk gitu. Nah, bagaimana anak-anak itu buat belajar menanam gitu. Jadi semua program itu tergantung pada skala prioritas programnya. Bisa kita ambil 3, tapi kebanyakan memang satu masalah yang diambil ya. Misalnya kalau teman-teman besok mungkin KKN atau terjun ke masyarakat, ketika kalian sudah assessment, ambillah skala yang paling utama atau skala prioritas yang sudah kalian urutkan gitu dari menggunakan salah satu metode tersebut. Seperti itu sih Hadi. Bagaimana? Sudah puas atau belum? Oke, sudah puas, Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Adi yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya, teman-teman yang mau tanya lagi, silahkan. Ini kayaknya pada ngantuk ya ini. Silahkan on cam mungkin biar nggak ngantuk. Boleh loh on cam, boleh. Apakah kita harus memberikan ice breaking biar nggak ngantuk nih? Jam 9 ya. Boleh tanya, boleh on cam kan aja biar aku lihat refresh loh kalau misalnya apa ya dulu di lab dulu aku yang kayak teman-teman semua terus sekarang nggak kayak teman-teman. Ya nih, teman-teman, ini kesempatan kita mumpung Mbak Haninya ada di sini. Kita manfaatkan ilmunya ya. Mbak moderator mau izin bertanya. Ini ada yang titip pertanyaan soalnya malu-malu mau tanya. Tuh, silahkan Mbak Inoy. Ini ada yang tanya kalau sebenarnya kalau untuk planning itu yang ikut siapa aja ya Mbak? Apakah perlu mengundang ketua RT, ketua PKK, ketua taruna dan sebagainya? Atau itu tergantung dengan metode? Ini pertanyaan titipan dari peserta yang malu-malu Mbak. Oke, ini yang malu-malu nih siapa ya? Ini gimana nih Mbak Hani? Menanggapi pertanyaan dari Mbak Inoy. Maaf, ini sepertinya Mbak Hani terkendala sinyal ya. Kita tunggu. Tes. Apakah terdengar? Oke. Iya Mbak. Jadi ketika kita melakukan sebuah program, merencanakan sebuah program, yang aku katakan tadi, silakan petakan stakeholder yang tadi aku di slide yang langkah-langkah itu ada, petakan stakeholder. Nah, ketika kita sudah stakeholder itu siapa ya? Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan. Ya, jadi kita siapa sih yang akan berhubungan dengan program kita? Misalnya teman-teman ke desa, siapa sih yang akan kalian sasar? Warga misalnya, warga dusun A. Yang tokoh masyarakatnya siapa gitu? Yang paling bisa mengayomi warga, yang bisa mengajak warga siapa? RT RW kah?
atau kepala desanya, kepala kelurahannya, atau kepala dusunnya. Selain itu, tokoh masyarakat mungkin ketua takmirnya mungkin kayak gitu. Terus stakeholder yang lain, siapa yang sumber daya tadi, sumber daya yang akan mungkin investasi, sumber daya dari dananya siapa? Mungkin kita bisa menggait seluruh pengusaha yang ada di desa tersebut, atau orang-orang yang punya program yang sama. Misalnya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi IKS itu punya program pemberdayaan masyarakat. Dusunku minta kalian untuk menjadi pendamping gitu. Kita petakan. Universitas, karena universitas juga punya salah satu tujuannya dalam pengabdian ya. Terus perusahaan mungkin dana, kita nggak punya dana tapi kita bikin program. Kita mengajukan ke dana CSR ke perusahaan. Kita ajak. Kalau ACC ya, proposalnya kalau ACC kita ajak. Kita merencanakan program. Terus stakeholder yang lain mungkin siapa ya, kalau desa itu berarti mungkin kalau hubungannya dengan misalnya agak rusuh nih orang-orang gitu. Polisi, kita bisa menyasar ke polisi. Ke TNI, Polri, Polres, Polda kayak gitu kalau bisa. Terus mungkin kalau ada konflik kita tadi ke Polri, TNI. Mungkin kalau butuh dampingan UMKM misalnya, programnya dari dinas. Kita ajak semua orang yang bakal berkepentingan, bakal berhubungan dengan program kita. Jadi misalnya kita sudah assessment nih, data udah ada. Kayaknya yang paling masalah itu remaja tadi deh, yang tadi pertanyaan Adi. Remaja deh. Nah, kita buat planning itu bersama-sama dengan masyarakat. Yang biasanya misalnya kalau remaja dan anak ya, itu ada yang namanya forum anak desa. Kita ajak seluruh forum anak desa. Kita undang kepala desanya, ketua RT RW-nya, terus ada mungkin PKK-nya kita undang karena berhubungan dengan masalah belajar anak-anak misalnya. Jadi semua orang yang terkait dengan calon atau apa ya, masalah kita tadi gitu, yang akan kita rencanakan gitu. Intinya siapa aja yang akan berhubungan dengan program kita nanti gitu. Sih teman-teman, khususnya yang bertanya yang malu-malu, jangan malu-malu. Itu aja sih, Iya. Baik, terima kasih kepada Mbak Hani atas jawabannya. Bagaimana ini kepada yang bertanya, yang malu-malu tadi? Apakah sudah cukup? Katanya sih sudah terjawab, insya Allah. Seperti itu. Terima kasih ya Mbak Hani. Saya sampaikan kepada yang bertanya. Terima kasih juga kepada Mbak Inoy. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu. Silahkan. Silakan, kalau yang malu-malu bisa titip lagi, nggak apa-apa. Atau bisa lewat kolom komentar, kolom chat juga. Kalau misalnya masih malu. Kalau ada yang tanya, saya izin tanya lagi coba ya. Moderator bisa tanya ya. Ya, terkait juga dengan terkait dengan stakeholder tadi. Ketika kita minta kayak dukungan, kemudian data sosial di masyarakat, dan kemudian juga dukungan baik. Tentu ketika kita menentukan program yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di masyarakat tersebut, apakah
ketika itu sudah menjadi program yang mau dilaksanakan, harus kita presentasikan kepada stakeholder itu. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Adi yang sangat menarik. Silahkan Mbak Hani untuk menjawab pertanyaan kembali dari Mas Adi. Oke, pertanyaannya menarik ya. Jadi, udah aku mencerna dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalnya perencanaan program tadi harus dikonsultasikan kembali gitu, ya enggak? Oh ya, oke. Harus dikonsultasikan apa enggak? Ya, balik lagi tadi, ketika kita sudah memplanning dan FGD bersama-sama, metode yang paling bagus ya menurutku, karena tadi menentukan skala prioritas itu kan otomatis kita sudah melakukan suatu titik terang ya, kita mau masalahnya yang diangkat apa, kebutuhannya kan seperti apa. Nah, kita tentu akan bukan konsultasi, ya bisa dikatakan konsultasi gitu ya, tapi lebih kepada memfollow up atau ya karena kita sudah megang perencana program, ya kita hanya menyodorkan gitu. Konsultasi itu hanya sebatas mungkin kepada hal-hal yang itu mungkin keterkaitan konflik. Misalnya ya dulu gampangnya nih, misalnya setiap mau 17 Agustus kan pasti ada lomba nih ya. Ini contoh kecilnya aja, nggak usah yang besar-besar ya. Kita akan ada lomba. Setiap lomba 17-an, evaluasinya adalah banyak ibu-ibu yang marah-marah karena kalah. Nah, itu menjadi evaluasi kita itu. Nah, setiap tahun itu pasti ada ibu-ibu yang minta menang atau minta anaknya disuruh menang kayak gitu. Nah, ketika 17 Agustusnya akan datang, kita menyusun lomba yang sekiranya itu mungkin tidak adu fisik, sekiranya tidak ada adu mulut, gitu. Apa ya gitu. Nah, kita konsultasikan ketika kita sudah punya prioritas masalah, kita punya hasil evaluasi, kita punya merencana ke program, misalnya lomba apa tuh namanya lari kareng nih misalnya. Nah, kita konsultasikan ke biasanya RT. Kita konsultasikan, Pak, Bu, kami punya program lomba 17-an seperti ini. Kira-kira warganya akan ada konflik lagi nggak? Gitu. Nah, itu contoh kecilnya ya. Itu menjadi contoh kecil ketika saya di masyarakat. Karena itu benar-benar jadi 17 Agustus bukannya malah makin kompak, malah ada satu RT yang tidak mau 17-an lagi gitu. Malah jadi repot gitu. Nah, itu contoh kecilnya. Contoh agak menengahnya itu program ini. Jadi di dusunku itu, Karang Taruna Dusun itu juga ada program bank sampah. Tapi bank sampahnya itu masih jemput bola. Jadi kami belum punya lahan untuk mengelolanya. Jadi kami hanya mengambil sampah-sampah yang ada di masyarakat. Nah, waktu itu kami konsultasikan juga kepada Ini sepertinya Halo, terkendala Mbak. lagi ya Mbak Hani. Oh ya, terkendala lagi. Halo? Iya. Tes. Oke, udah. Oke, jadi misalnya sampah tadi, mungkin banyak warga yang mungkin hanya menjual sampahnya dapat uang. Nah, mungkin itu bisa menjadi konflik gitu. Meskipun itu sepele bagi kita. Kita konsultasikan kepada kepala dusun. Apakah boleh kita melakukan pengelolaan sampah ke masyarakat gitu. Nah, ternyata setelah ada konsultasi tadi diperbolehkan gitu. Nah, itu mungkin salah satunya gitu. Akhirnya kita sosialisasi ke warga dan sebagainya ya, urutannya tadi sosialisasi dan sebagainya gitu. Nah, itu yang mungkin contoh kecil ya. Kalau contoh besarnya, kalau kalian datang sebagai orang awam ya, bukan orang dari situ, tentu kalian harus konsultasi kepada orang yang lebih tahu dari kalian, ke tokoh masyarakatnya, ke
ke orang yang mungkin sebagai orang yang dipercaya di sana gitu. Yang jelas tahu resikonya tadi. Yang tadi di log frame tadi kan, makanya ada log frame tadi analisis resiko ya. Jadi resiko-resiko apa saja ketika kalian melakukan kegiatan. Nah, itu yang perlu kita konsultasikan biar tidak ada resiko-resiko itu. Gitu. Seperti itu, Adi. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Waktu ini sebelum ke sesi acara selanjutnya. Ada sekitar masih 5 menit lagi. Bagaimana teman-teman? Ini masih ada waktu sekitar 4 menit. Silahkan teman-teman langsung tanya aja. Kalau malu-malu bisa di kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Silahkan. Saya mungkin izin bertanya, Mbak. Iya boleh, Mbak Yeni, silakan. Ya, tadi itu kan saya sambil cari-cari gitu di internet. Kalau perencanaan berdasarkan jangka waktu itu bisa sampai yang panjang banget itu 10 sampai 25 tahun. Terus yang menengah itu 5 tahun sampai 4 tahun sampai 5 tahun. Nah, yang jangka pendeknya itu waktu 1 tahun. Sedangkan periode kita LP3S itu kan cuma 1 tahun. Nah, itu pas kita mau ngejalanin Desa Mitra ini, kita juga kan nggak full 1 tahun itu. Nah, itu apakah kita pas ngelaksanain planning itu bisa mencapai goals-nya, Mbak? Nah, kalau bisa itu emang seperti apa gitu mungkin. Mbak, makasih, Mbak. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Yeni. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Hani. Oke, terima kasih ya, ini pertanyaannya. Soal jangka waktu ya. Yang kamu baca mungkin soal jangka waktu Renstra atau Rensja-nya dari pemerintah atau program-program CSR atau mungkin program desa ya. Jadi memang kalau di program-program yang besar itu jangka waktu itu lama itu, 5 sampai 10 tahun, 2 sampai 3, terus paling jangka pendeknya setahun. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri, itu tadi kembali lagi ketika kalian merencanakan program, menentukan masalah, merencanakan program. Nah, ambil program bukan mengambil masalah ya, tapi mengambil program yang seefektif mungkin dalam jangka waktu kalian berorganisasi. Artinya, misal nih, dari sepengetahuanku dan seingatku ya, karena aku lupa. Jadi karena dulu waktu di LP3S itu, di kampung mitranya itu aku tidak begitu aktif waktu itu, karena itu yang mengurus Dani kebetulan. Jadi kami bagi tugas. Dani lebih ke desa mitra, aku membantu ke bagian sosial, ke bagian entrepreneurship waktu itu. Nah, jadi waktu itu setelah ada assessment, kalau tidak salah, itu ya singkat ceritanya ya, karena sepengetahuanku melakukan kegiatan yang sangat jangka yang paling pendek gitu. Misalnya kalau dulu, kalau tidak salah itu TPA ya, kalau tidak salah ya, TPA atau kegiatan anak-anak, intinya kayak gitu, seingatku, kegiatan anak-anak sama
karena mereka fokusnya ke membantu apa itu dulu kampung sayur kalau nggak salah. Jadi mereka ikut serta dalam kegiatan kampung sayur, pameran, terus eh, pembagian bibit atau apa saya aku agak lupa ya. Lebih spesifiknya teman-teman yang melakukan soalnya. Seperti itu. Jadi menurutku teman-teman LP3S juga harus tahu program yang akan direncanakan itu sependek mungkin berarti ya, tidak dalam jangka waktu mungkin setahun kan 12 bulan, mungkin jangka waktu 8 bulan gitu. Jadi 8 bulan itu kalian sudah tuntas apa yang paling urgent di sana gitu. Jadi ya pinter-pinternya kalian untuk merencanakan program tersebut karena waktu kalian tidak hanya kurang dari 1 tahun. Tuh sih dari aku. Makanya program-programnya kan jadi tidak berat banget. Atau kalau mau dilakukan di periode selanjutnya. Jadi kalian desa mitra ini kan akan berlanjut nih. Nah, kalian melakukan perencanaan itu dari sekarang bisa dilakukan sampai periode selanjutnya seperti itu. Jadi ada banyak pilihan sebenarnya. Bisa melanjutkan program atau menuntaskan di periode kalian saja seperti itu. Baik, gitu. Siapa tadi yang tanya lupa aku. Ya, Moderator kembali. Tadi Mbak ini yang tanya. Gimana Mbak ini? Apakah sudah terjawab? sudah, Mbak. Terima kasih. Terima kasih juga sama moderatornya. Baik, karena waktu juga udah pas ini jam 21.35 dan kita akan memasuki acara yang selanjutnya yaitu untuk dokumentasi. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Hani atas pemaparan materinya dan juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan juga yang bertanya. Terima kasih. Kita bisa jadi mendapatkan ilmu baru untuk praktik-praktik di desa mitra besok. Dan untuk selanjutnya yaitu dokumentasi untuk teman-teman semua. Silakan bisa on cam, saya dinyalakan kameranya agar kelihatan semua. Apa ditinggal tidur ini? Ayo teman-teman. Oke, untuk PDD, apakah mendengar suara saya? Iya. Oke, Mbak Siba, persiapan. Oke. Lalu untuk teman-teman yang lain masih ditunggu on cam-nya. Biar ada dokumentasi nih. Jarang-jarang malam-malam Zoom, dapat materi juga. Dapat door prize nanti. Udah nggak ada lagi yang mau on cam. Oke, kita hitung dari 3 ya. Siapa? Siap. 1, 2, lagi. 1, 2, gaya bebas, gaya bebas. 1, 2. Mantap jempolnya, jempolnya. Ya, jempolnya 1, 2. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya juga. Kepada Mbak Hani, terima kasih banyak Mbak. Sebelumnya kita akan mengumumkan juga pemenang pada kuis tadi. Untuk pemenangnya ada 2. Dan saya
sangat mengapresiasi sekali kepada teman-teman semua yang mengikuti kuis tadi, dan kebanyakan juga mereka kayak kemarin benar-benar menyimak gitu materinya. Soalnya dari jawaban-jawaban yang teman-teman di sini kebanyakan banyak yang benar. Ada juga yang mendapatkan nilai sempurna juga. Oke, tepuk tangan. Selamat. Jadi saya akan umumkan untuk pemenang pada kuis training malam ini, yaitu ada yang pertama ada Kak Vivi, dan yang kedua ada Kak Ageng. Oke, untuk Kak Vivi dan Kak Ageng, apakah masih ada di room Zoom? Selamat untuk Hadir. Masih aman. ya, selamat, ada sedikit hadiah buat yang menang. Mungkin mau ada satu kata dua patah yang mau disampaikan. Kenapa bisa menang itu? Terutama ada yang mendapatkan poin sempurna juga ini. Keren. Ayo Mbak Vivi, ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau dari aku, pertanyaan yang buat kuis tadi itu sangat bisa mengingat materi yang sebelumnya, dan karena yang disampaikan Mas Hartoyo juga sangat menarik dan disampaikannya dengan sangat baik, jadi aku dan teman-teman yang lain juga yakin aku pasti menangkapnya juga dengan sangat baik. Cuman tadi mungkin kecepatannya kali ya. Dan teman-teman di kuis kan tadi banyak yang benar juga, berarti membuktikan kalau pertemuan kemarin itu banyak yang paham gitu, banyak yang menangkap gitu, dan semoga nanti bisa diterapkan, bisa diimplementasikan di desa binaan nanti. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Oke, iya. Jadi kayak benar yang dikatakan Kak Vivi tadi, bahwa kebanyakan mereka menangkap materi-materi yang disampaikan pada minggu-minggu lalu. Buktinya pada kuis sekarang mereka banyak yang benar juga. Untuk Kak Ageng tadi, ada yang mau disampaikan juga? Ya, menurut saya kuisnya juga lumayan bagus ya, merefleksi dari materi-materi sebelumnya. Mungkin juga karena mungkin jawabannya pada benar semua, terus karena mungkin menangnya juga beruntung gitu aja sih. Terima kasih. Oh ya, buat satu lagi deh, terima kasih untuk Kak Hani ya, untuk materi hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ageng. Oke, untuk informasi selanjutnya tentang ada rekrutmen relawan Desa Mitra yang akan disampaikan oleh Mbak Alia. Kepada Mbak Alia. Dari teman-teman panitia nantinya akan ada rekrutmen untuk relawan di Desa Mitra. Nah, teman-teman bisa gabung jadi relawan di Desa Mitra nanti, begitu. Untuk teknisnya selanjutnya mungkin akan disampaikan. Cukup, Mas. Baik, terima kasih kepada Mbak Alia. Kemudian juga sekarang sudah malam juga waktunya, itu jam 21.43, mungkin teman-teman sudah banyak yang mengantuk juga. Di sini juga nggak tahu pada udah tidur atau belum. Ternyata banyak yang game juga. Dan terima kasih banyak kepada para teman-teman semua, dan yang tadinya ada 44, sekarang tinggal 27, tapi ya nggak apa-apa, masih ada setengahnya juga lebih. Untuk Mbak Hani juga terima kasih banyak Mbak, sudah memberikan materi-materi kepada kami. Iya, sama-sama.
Sangat senang bisa kumpul bareng teman-teman LP3 lagi. Semangat buat ke Desa Mitra. Oke, biar jadi inget-inget lagi masa-masa di LP3S yang dulu, Mbak. Betul. Dulu kayak teman-teman semua, sekarang beda posisi. Semangat ya teman-teman. Oke, karena waktu sudah malam juga, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman, dan tetap semangat, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan juga karena sekarang masih dalam pandemi seperti ini, dan juga banyak teman-teman yang sakit juga, semoga tetap diberikan kesehatan, dan yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan. Oke, saya mewakili teman-teman semua, dan kepada Mbak Hani, apabila ada salah kata dalam bertutur kata tadi pada saat pembacaan TV atau yang lainnya, kita mohon maaf semua. Dan sampai jumpa juga di training pada minggu depan, yaitu dengan suasana yang baru juga. Terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hadi. Iya, sama-sama teman-teman semuanya. Terima Sehat kasih, selalu, Wadi. semangat. Ya, semangat semuanya. Ya, sama-sama. Duluan ya. Ya, boleh apa? Gimana? Kita kan punya kayak template proposal untuk Desa Mitra. Desa Mitra. Udah. Tak carinya dulu ya, karena aku lupa karena hadisku baru ketemu. Kalau tugas kuliah ada. Tugas kuliah intervensi. Nanti coba aku kirim ke Inai atau Adi ya nanti. Kalau misalnya ketemu. Gitu. Siap, Mbak. Nanti kalau ada juga pemetaan masalah. Ya, ada kok lengkap kalau tugas tugas kuliah dulu. Sip. Oke. Duluan Makasih, ya, diingatkan aja kalau suruh ngirim gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Duluan ya. Terima kasih juga, Mbak. Waalaikumsalam.